Shalom, puji Tuhan, kekasih Tuhan dimanapun berada. Saya percaya kekasih Tuhan selalu hidup di dalam berkat Tuhan. Dan saya juga berdoa agar supaya kekasih Tuhan dimanapun berada selalu hidup di dalam perlindungan dan kasih karunia Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari satu tema firman Tuhan, yaitu menghitung hari-hari hidup kita. Nah, sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau belajar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hidup di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut pelajaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Menghitung hari-hari hidup kita. Kita buka di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, kekasih Tuhan, tinggal menghitung hari kita sampai pada hari yang kita nanti-nantikan, yaitu hari raya Natal, hari raya kelahiran Yesus. Nah, kekasih Tuhan, di daerah saya Indonesia Timur, 2-3 bulan sebelum Natal, mereka sudah menghitung-hitung biaya seberapa yang dibutuhkan untuk Natal nanti. Baik itu biaya cat rumah, biaya baju baru, biaya kue, dan biaya-biaya lainnya. Mereka sudah siapkan semuanya. Mereka menghitung semuanya dengan cermat, dengan teliti. Dan itu adalah persiapan menyambut Natal, pada perayaan Natal. Nah, kekasih Tuhan, ini salah satu sudut pandang, salah satu fenomena dari Natal itu sendiri. Mereka menghitung biaya-biaya yang dibutuhkan. Nah, itu yang terjadi. Nah, kekasih Tuhan, ini tidak salah, tetapi ada yang lebih penting dari itu. Natal bukan sekedar untuk memuaskan kebutuhan jasmani kita semata, tetapi Natal harus membuat hidup rohani kita menjadi dewasa, menjadi pengikut putra Natal yang dewasa dalam iman. Nah, itu yang harus kita miliki. Nah, kekasih Tuhan, melalui momen Natal, perayaan Natal, Musa dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12 ini mengingatkan kita akan hal terpenting dari perenungan Natal kita, yaitu kita harus menghitung hari-hari hidup yang sudah kita lewati selama ini, supaya kita menjadi orang percaya yang memiliki hati yang bijaksana. Nah, ini adalah perenungan Natal yang Musa tuliskan di dalam Mazmur untuk kita, yaitu supaya kita memiliki hati yang bijaksana. Nah, kekasih Tuhan, saya akan memberikan dua pengertian orang percaya yang memiliki hati yang bijaksana untuk kita. Nah, yang pertama kita melihat orang percaya yang memiliki hati yang bijaksana adalah orang percaya yang mampu melihat hidup ini dari sudut pandang Allah dan kemudian tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Nah, kekasih Tuhan, jadi Natal kalau dilihat dari sudut pandang Allah, maka Natal adalah anugerah Allah, pemberian cuma-cuma dari Allah kepada manusia, yaitu pemberian anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita sebagai penebus kita, sebagai penyelamat kita. Jadi kekasih Tuhan, Natal itu identik dengan memberi, memberi, dan memberi. Allah telah memberikan anaknya yang tunggal untuk kita sebagai penebus kita, untuk menyelamatkan kita. Nah, kekasih Tuhan, dengan momen Natal ini, marilah kita menghitung hari-hari hidup kita selama ini. Apakah kita sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan? Nah, itu pertanyaan bagi kita. Kita jawab masing-masing. Nah, kekasih Tuhan, kita harus mempersembahkan hati yang bijaksana kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan dari kita. Nah, kekasih Tuhan, orang yang memiliki hati yang bijaksana, dia sudah pasti tahu akan apa yang harus dia lakukan dan apa yang harus dia berikan kepada Tuhan. Dapat dipastikan kekasih Tuhan, dia akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu seluruh hidupnya kepada Tuhan, sebagai tanda ucapan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menyelamatkan
selamatkan. Tuhan sudah memberikan keselamatan kepada kita. Nah, karena keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, oleh sebab itu kita memberikan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, di momen Natal ini Tuhan ingin kita persembahkan seluruh hidup kita. Bukan harta kita, bukan uang kita, bukan pesta pora, bukan jabatan kita, tetapi seluruh hidup kita. Itu yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin hidup kita, bukan yang lain. Tuhan ingin hidup kekasih Tuhan dan saya, kita persembahkan kepada Tuhan. Karena itu persembahan yang sangat Tuhan inginkan dari kita. Nah, kekasih Tuhan, mari kita persembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Jangan yang lain. Persembahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kekasih Tuhan, orang percaya yang memiliki hati yang bijaksana adalah orang percaya yang mengenal isi hati Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, dengan momen Natal yang setiap tahun kita rayakan, Tuhan ingin agar kita semakin hari semakin mengenal lebih dalam isi hati Tuhan, belajar tentang Tuhan, Injil Yesus Kristus. Kita harus mengenal Tuhan kita. Kita harus mengenal isi hati Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Nah, kekasih Tuhan, semakin kita mengenal Tuhan, maka kita akan memiliki hati yang bijaksana. Semakin kita mengenal Kristus, Putra Natal itu, maka kita akan memiliki hati yang bijaksana. Oleh sebab itu, kekasih Tuhan, marilah kita menghitung hari-hari hidup kita. Apakah kita sudah memiliki hati yang bijaksana atau belum? Kalau belum, kekasih Tuhan, saya mau mengatakan kepada kita hari ini, marilah kita belajar lebih dalam lagi mengenal isi hati Tuhan lewat firman-Nya dan lewat hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Saya percaya ketika kita belajar mengenal isi hati Tuhan melalui firman-Nya dan melalui hubungan pribadi kita dengan Tuhan, maka kita akan memiliki hati yang bijaksana. Dan itu yang akan kita persembahkan, itu yang akan kita berikan kepada Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, di momen Natal ini, marilah kita menghitung hari-hari hidup kita agar kita dapat mengoreksi hidup kita masing-masing, supaya kita akan tahu apakah kita sudah memiliki hati yang bijaksana atau belum. Kita akan tahu, kekasih Tuhan. Kalau kita rindu memiliki hati yang bijaksana, maka saya mau mengatakan untuk kekasih Tuhan hari ini, marilah kita melihat hidup kita dari sudut pandang Allah, bukan dari sudut pandang kita, bukan dari sudut pandang manusia, supaya kita tahu apa yang kita lakukan dan apa yang kita berikan kepada Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, dengan kita belajar melihat hidup kita dari sudut pandang Allah, maka kita akan tahu apa yang harus kita berikan kepada Tuhan dan apa yang harus kita lakukan kepada Tuhan. Kita akan tahu, kekasih Tuhan, dan saya percaya kita akan berikan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu seluruh hidup kita. Kita akan berikan kepada Tuhan. Hati yang bijaksana yang kita miliki, kita akan berikan, kita akan persembahkan kepada Tuhan. Dan kekasih Tuhan, marilah kita lebih dalam lagi mengenal isi hati Tuhan melalui firman-Nya dan melalui hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ketika kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan baik, kita belajar mengenal isi hati Tuhan, maka kita akan memiliki hati yang bijaksana. Dan kekasih Tuhan, itulah yang akan kita berikan kepada Tuhan. Itu persembahan yang sangat berkenan kepada Tuhan. Milikilah hati yang bijaksana, persembahkan itu kepada Tuhan. Persembahkanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dari kita. Nah, kekasih Tuhan, momen Natal yang setiap tahun kita rayakan akan bermakna bagi kita dan bagi orang lain. Ketika kita melihat hidup kita dari sudut pandang Allah, dan kalau kita belajar untuk mengenal isi hati Tuhan melalui firman-Nya
dan melalui hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Maka saya percaya Natal yang kita rayakan setiap tahun akan bermakna dalam kehidupan kita, akan berdampak dalam kehidupan kita dan bagi orang lain. Nah, kekasih Tuhan, yang terakhir saya mau mengatakan kepada kita, mengingatkan kepada kita, persembahkanlah seluruh hidup kita kepada Tuhan di hari Natal ini. Karena itu yang Tuhan inginkan dari kita. Tuhan tidak ingin harta kita. Tuhan tidak ingin jabatan kita. Tuhan tidak ingin pesta pora kita ketika Natal. Yang Tuhan inginkan di hari Natal ini, kita persembahkan seluruh hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Demikian pelajaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah belajar firman Tuhan. Biarlah melalui Natal ini kami mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami mau mempersembahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Kami mau mempersembahkan hati yang bijaksana kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat, anugerah, kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, dan Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.